Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu HLB. Oke, untuk materi ini teman-teman di praktikum farmasi fisika sudah dapat ya yang bagian emulsi. Nah, untuk teorinya seperti ini. Jadi, pada intinya kalau teman-teman lihat di sebelah kanan atas gambar ya. Nah, surfaktan itu atau ada dalam hal ini emulsifier yang bentuknya surfaktan itu memiliki dua sisi yang sifatnya beda gitu ya. Kalau kalau molekul-molekul atau senyawa lain mungkin ada yang hanya bersifat hidrofilik atau hanya hidrofobik, maka untuk surfaktan ini itu sifatnya dia memiliki dua sifat tadi tersebut ya. Kalau teman-teman sudah paham lah ini ya, ada sisi hidrofiliknya yang biasanya kita katakan dengan kepalanya atau sisi hidrofobiknya yang biasa kita katakan dengan ekornya gitu ya. Nah, atau biasa kita sebut dengan amfifil gitu. Oke. Nah, untuk tipe-tipe jadi kan banyak bahan yang termasuk golongan ini. Nah, Griffin ini itu peneliti memberikan metode, maksudnya untuk mengkategorikan emulgator atau surfaktan ini berdasarkan keseimbangannya antara sisi hidrofilik dan hidrofobiknya. Artinya dia lebih condong kemana sih gitu. Karena tiap suatu surfaktan juga ada kecondongan sendiri. Condong nggak mesti 50-50. Oh berarti punya dua sifat sama, kekuatannya sama enggak? Ya kayak kita punya ini ya, ada analoginya gini, ada orang itu bisa benar-benar baik dan bisa benar-benar enggak baik itu, tapi kan masing-masing punya sisi baik dan buruknya sendiri-sendiri. Ada yang lebih condong ke kebaikan, ada yang lebih condong ke mungkin masih proses yang kurang baik gitu ya. Tapi pasti ada dua sifat itu gitu, ada bisikan untuk kebaikan dan bisikan untuk yang melakukan kurang baik atau godaan setan lah, intinya seperti itu. Nah, sama kayak surfaktan itu ya enggak 50-50, tetapi ada kecondongan di fase tertentu, ada yang dia lebih condong di fase hidrofiliknya, ada juga yang lebih condong di fase hidrofobiknya. Oke, nah untuk kecondongan itu kita bisa gunakan angka, kita kuantifikasikan dalam bentuk angka yang namanya HLB, hydrophilic lipophilic balance gitu ya. Oh ini belum saya kasih singkatannya HLB ya, hidrofilik. Maaf. Tak kasih di sekalian walaupun teman-teman bisa lihat di tempat lain juga. Bentar ya. Hidrophilic lipophilic balance. Nah, intinya seperti inilah. Nah, hidrofilik lipofilik balance yaitu mengindikasikan polaritas dari suatu bahan surfaktan. Oke ya, jadi kayak tadi ya, dia cenderung ke mana sih gitu, walaupun bisa beraksi menjadi keduanya. Nah, ukuran HLB ini satuannya, angkanya itu biasanya kisarannya antara 40 sampai 1 atau 1 sampai 40 gitu ya, tergantung dari polaritasnya. Kalau sisi-sisi yang dia surfaktannya lebih cenderung lebih senang dengan fase minyak atau hidrofobik atau lipofilik gitu ya. Nah, itu angka yang kecil. Tetapi untuk yang angka besar biasanya ditempati oleh ini apa namanya, surfaktan yang dia lebih hidrofilik gitu. Nah, biasanya angkanya sih 1 sampai 40, cuma kebanyakan mayoritas sih biasanya kita hanya pakai 1 sampai 20, walaupun angka kisarannya bisa sampai 40 seperti itu. Nah, pembuatan satu emulsi biasanya itu kita ada yang namanya HLB butuh, maksudnya adalah HLB tertentu dari emulgator yang kita ingin capai untuk apa namanya, untuk menciptakan emulsi yang stabil gitu ya. Nah, caranya gimana? Bisa dengan kalau udah ketemu nih emulgatornya, oke pakai. Atau enggak kita bisa kombinasikan antara dua jenis emulgator. Nah, nilai HLB ini pembahasan yang apa namanya, yang HLB butuh ini ada
lanjutannya ya. Nah, terus selanjutnya nilai-nilai HLB ini juga bisa kita kelompokkan atau berguna dalam mengelompokkan sifatnya si surfaktan ini atau emulsifier kalau dalam hal ini. Contohnya, agen pengemulsi yang sistem WO atau water on oil atau polar dalam non-polar, air dalam minyak itu kisarannya adalah 3 sampai 6. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ya, gambar kanan itu ada area-areanya. Ada yang agen deterjen itu 13 sampai 15. Ada yang anti busa itu 2 sampai 3. Ada yang pembasah dan membuat apa ya, lebih tersebar penyebar itu 7 sampai 9. Pada intinya nilai-nilai itu yang kita kategorikan suatu bahan itu fungsinya seperti itu. Itu juga bisa jadi ini ya berguna untuk mengelompokkan suatu bahan berdasarkan fungsinya. Tandanya atau angka yang kita gunakan adalah angka HLB. Nah, ini contoh-contoh ini ya, emulsifier atau emulgator dan nilai-nilai HLB-nya kalau teman-teman lihat itu ada 1 sampai SLS tuh 40. Nah, kelasnya juga ada yang dia bersifat ion, lalu ada yang tidak bersifat ion, ada yang anion, ada yang kation gitu ya. Jadi ini hanya sekilas saja, nanti di prakteknya teman-teman nggak usah menghafal kalau kayak gini. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, jadi ketika kita membuat suatu emulsi itu kita butuh suatu ukuran HLB tertentu agar emulsi ini stabil. Nah, kalau kita gunakan 2 emulgator untuk mencapai suatu angka tertentu, contohnya kalau di sini saya kasih contoh ya, HLB campuran gitu. Di sini kita butuh 11,8 gitu. Atau inilah perhitungannya dulu ya, rumusnya itu adalah HLB butuh itu dikali berat totalnya si emulgator itu sama dengan HLB-nya si emulgator A kali berat A tambah HLB emulgator B kali beratnya gitu. Nah, totalnya di sini HLB butuhnya. Nah, kalau perhitungannya misalnya campuran surfaktan, kita membuat suatu campuran surfaktan 70 bagian twin dan 30 bagian span gitu ya. Nah, HLB-nya itu sekian-sekian. Kalau teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ketemunya adalah itu HLB campurannya adalah seperti itu, 11,8 gitu ya. Nah, ini juga ada contoh soalnya. Ini kalau kita sederhanakan juga nanti kalau teman-teman bingung karena terlalu panjang, saya sederhanakan juga bisa. Jadi seperti ini. HLB total kali W. Tot sama dengan HLB mungkin kalau kayak gini lebih enak. Pada intinya sama. Jadi berat kali HLB-nya, masing-masing berat kali HLB-nya, lalu dijumlah itulah HLB total kali berat total gitu ya. Kalau kita punya sudah tahu HLB-nya, maka yang kita bisa modifikasi adalah beratnya. Karena HLB-A sudah kita tahu, HLB sudah kita tahu, maka HLB-nya tujuannya kita ingin capai, maka kita modifikasi beratnya. Sama ketika kita punya beratnya sudah diketahui, lalu HLB-nya yang A dan B sudah diketahui, maka yang kita cari adalah HLB totalnya. Nah, untuk soal yang ini, yang dimodifikasi adalah, bukan dimodifikasi ya, yang kita harus ketahui adalah beratnya. Kalau yang ini berat atau bagiannya sudah diketahui, maka yang ini kita harus mencari beratnya. Ya, untuk soal ini nanti teman-teman silakan tuh bisa dibaca-baca pelan-pelan ya. Nah, caranya seperti itu. Pada intinya sama. Oke. Kalau ini enggak ini ya apa kalau perhitungan tidak saya masuk ke soal, tapi teman-teman intinya teorinya tadi sudah dapat. Kalau perhitungan tapi ini berguna untuk praktikum nanti. Jadi silakan dipelajari. Oke, ini ya. Ini juga teman-teman nanti bisa dapat
atau buka sendiri juga ya, semua ada. Walaupun tidak lengkap sekali, tetapi ada di buku farmasi fisika yang dari Kementerian Kesehatan itu ya, itu juga bisa baca-baca di situ. Oke, dan tidak semua dari situ saya masukkan ke sini ya. Oke, selanjutnya kalau tadi sudah HLP, lalu yang terakhir adalah instabilitas dalam sistem emulsi. Jadi kalau tadi kan kita harapannya emulsi itu stabil. Nah, kalau nggak stabil itu bisa terjadi apa sih? Nah, ini juga teman-teman juga nanti mengamati ketidakstabilan emulsi kan waktu praktikum. Yang pertama bisa terjadi creaming, breaking, koalesensi jelas ya, itu flokulasi, dan inversi. Nah, yang hasil akhir itu ada 3, yang nomor 1 priming, yang nomor 2 breaking, yang nomor 5 inversi. Nah, pada saat prosesnya itu bisa terjadi nomor 3 koalesensi dan 4 flokulasi. Nah, masing-masing ini istilah ini maksudnya apa? Sudah ada penjelasannya di sini. Oke ya, itu creaming, breaking, koalesensi, flokulasi, inversi. Oke, nanti teman-teman di sini juga bisa baca sendiri. Pada intinya, yang emulsi yang baik itu seperti ini ya, yang terdispersi dengan baik. Lalu ketika terjadi suatu proses koalesensi, maksudnya tadi sudah dibahas di awal, yang antar muka tadi ya, yang teori pertama, ketika ada molekul-molekul yang partikel itu sejenis, itu dia bisa saling bergabung dan membentuk suatu globul yang lebih besar. Ya, terlihat globulnya jadi lebih besar kalau digambar karena untuk membentuk las permukaan yang paling minimal. Oke. Yang kedua, ketika partikel itu bertemu, selain bergabung, ada juga kemungkinan dia tidak bergabung, tapi ngumpul gitu ya. Jadi ngegrup gitu. Jadi seperti yang kanan atas, walaupun tidak membentuk suatu kesatuan gede, tapi yang ini apa namanya ya, kecil-kecil. Ya kalau gampangannya kalau yang kiri atas itu merger gitu ya. Jadi ada kayak dulu itu contohnya Sanofi perusahaan farmasi melakukan merger dengan Aventis. Jadi namanya Sanofi Aventis atau ada lagi saya lupa. Pokoknya banyak yang merger. Pfizer itu juga hasil merger. Pokoknya banyak perusahaan-perusahaan yang dia merger sehingga membentuk suatu perusahaan baru yang dia lebih besar. Nah, flokulasi itu apa? Flokulasi kayak aliansi gitu ya. Contohnya ya kayak koalisi Demokrat, koalisi PKS, terus P3, terus saya nggak tahu, pokoknya koalisi-koalisi antar partai. Nah, itu dia masih dalam bentuknya, tetapi mereka mengumpul sendiri-sendiri, PDI sama siapa. Nah, itu yang flokulasi. Nah, untuk creaming dan breaking, keduanya adalah suatu hasil akhir ketidakstabilan emulsi, tetapi perbedaan dasarnya adalah untuk yang creaming itu ketika dia tidak 100% benar-benar sudah rusak ya, tetapi dia sudah memisah, tetapi ketika kita dispersikan lagi dia masih bisa. Sifatnya irreversible. Reversible, maaf. Nah, untuk yang breaking ini benar-benar dua fase tadi udah benar-benar misah. Kalau kita dispersikan lagi juga gojok lagi udah nggak bisa, udah nggak mau nyampur, udah benar-benar fase yang beda tadi ya, dan dalam tanda kutip sistem emulsinya udah rusak. Nah, inilah yang kita sebut dengan breaking gitu ya. Ya kalau creaming mungkin lagi marahan, naik breaking itu mungkin udah putus lah intinya gitu ya. Nah, untuk yang inversi itu ketika suatu emulsi itu kan biasanya ada water on oil, ada oil on water. Nah, dalam emulsi ini ternyata pada saatnya nanti bisa berbalik gitu. Jadi bisa menjadi fase yang kebalikannya, yang tadinya OW jadi WO. Nah, kayak gitu intinya. Tapi ini intinya kayak gitu aja, pendahuluan aja. Nanti yang lebih tahu detailnya itu Bu Ne atau Bu Titi, saya kurang paham. Pokoknya intinya bagian formulasi gitu ya. Tapi intinya terjadi ketidakstabilan kayak tadi, creaming, breaking, inversi itu hasil akhirnya, lalu ada prosesnya yang di tengah-tengah namanya koalesensi, bisa juga flokulasi. Dan beberapa ada proses lainnya cuma tidak di sini ya, ada banyak. Oke, untuk kuliah emulsi saya kira udah selesai tadi. Nah, ini saya tambahan ya untuk ralat atau meluruskan yang info yang saya berikan kemarin. Jadi kalau kemarin itu yang saya berikan infonya kurang tepat.
yang awal itu yang kiri ya. Kalau teman-teman lihat surfaktan itu merupakan bahan aktif tadi ya, tetapi ketika kita gunakan di emulsi, sistem emulsi namanya emulsifying agent, dan suspending agent kita gunakan di sistem suspensi. Itu benar tapi kurang tepat. Maksudnya gimana? Maksudnya emulsifying agent bukan merupakan bagian dari surfaktan, walaupun apa ya namanya? Walaupun cara kerjanya di emulgator ya, kalau ini kita bahas saja emulgator itu ada yang menggunakan surfaktan, tetapi bukan merupakan bagian dalam tanda kutip surfaktan terbagi menjadi ini bukan, tetapi apa namanya? Ya, emulsifying agent itu juga kalau surfaktan yang berada di sistem emulsi kita bisa sebut dengan emulsifying agent. Dan itu kurang tepat secara dasar ya. Maksudnya kalau nanti berarti surfaktan itu terbagi menjadi 2, enggak. Nah, saya ralatnya menjadi yang kanan. Jadi surfaktan itu memang bisa berada di suspending agent dan emulsifying agent gitu. Jadi kalau lebih tepatnya kayak gitu. Nah, untuk suspending agent sendiri, kalau teman-teman lihat di bawah itu ya ada keterangannya, itu ada beberapa bahan. Salah satunya memang banyak yang menggunakan SAA atau surface active agent atau surfaktan. Tetapi ketika kita bicara tentang suspending agent itu adalah agen penstabil suatu suspensi. Ini salah saya, salah. Nah, ini suspensi. Pensuspensi atau agen penstabil suatu sistem suspensi. Nah, untuk emulsifying agent atau emulgator itu juga kita katakan agen pengemulsi atau agen penstabil suatu emulsi. Nah, memang beberapa bahannya, contohnya ya nanti kalau teman-teman temukan di emulsi itu ada yang hidrokoloid, bahan lainnya. Walaupun memang kebanyakan pakai surfaktan ya, tetapi ada juga sistem-sistem lain, bahan-bahan lain juga ada yang hidrokoloid, ada yang partikel kecil, itu ada untuk agen pengemulsi. Akan tetapi memang banyak digunakan itu surfaktan gitu ya, yang apa namanya SAA ini. Nah, untuk bahan-bahan itu secara detail sifatnya seperti apa, lalu pokoknya intinya wis ngelotoknya itu nanti teman-teman bisa temukan di mata kuliah selanjutnya. Cuma mungkin sama Buni atau Bu Titi saya kurang paham ya, intinya seperti itu. Oke, pada intinya tadi ya, emulsifying agent ketika kita punya suatu emulsi, dua cairan yang tidak saling campur, maka kita harus bisa menyatukan itu dan menstabilkannya. Caranya adalah dengan menambahkan agen pensuspensi. Untuk agen pengemulsi, untuk yang suspensi, sistem suspensi, jadi ketika ada 2 fase ya tadi, fase padat yang terdispersi di fase cair, dan kita ingin menstabilkan itu, kita gunakanlah atau kita tambahkan suatu bahan yang disebut dengan agen pensuspensi, yaitu untuk menstabilkan. Kalau yang emulsi ini dia cenderung memisah, bedanya ya, kalau pengemulsi dia cenderung memisah menurut polaritasnya, ingin terpisah. Tetapi untuk yang agen pensuspensi dia cenderung lebih ke mengendap. Oke, bukan memisah tapi kita katakan mengendap. Jadi untuk menstabilkan yang suspensi kita harus kondisikan agar partikel padat ini tidak mengendap atau selama mungkin dia terbang-terbang di dalam medium disperse. Lalu yang agen pengemulsi itu lebih ke mencegah supaya tidak terjadi banyak kontak antar tiap partikel dan tidak memisah gitu ya. Oke. Kalau untuk SA sendiri teman-teman sudah definisinya sudah tahu yang atas ya, bahan aktif permukaan atau menurunkan tegangan antar muka. Oke, fungsinya untuk itu dipakai di emulsi bisa, suspensi bisa, keperluan lain juga bisa. Oke, jadi ralatnya cukup sekian ya. Ini ralat ya, meluruskan yang kemarin. Yang kurang tepat, ini lebih tepatnya seperti itu. Supaya tidak jadi kebingungan di belakang. Oke, untuk setelah ini saya kasih tambahan juga contoh-contoh formula sediaan emulsi ya. Kemarin sudah saya kasih contoh formula sediaan suspensi. Kalau yang ini emulsi, ini ya diazepam,
ini nutrisi parenteral, ada parenteral juga tapi yang lemak, lalu ini ada injeksi, emulsi juga. Alhamdulillah. Oke, pokoknya pada intinya perbedaannya adalah kalau yang suspensi kemarin, kalau teman-teman lihat ada yang bahan aktif dan medium dispersnya atau pelarutnya, dan bahan tambahan dan ada agen pengsuspensinya. Kalau yang ini biasanya terdiri dari dua fase. Ada yang oil dan apa namanya? Kalau kita lihat dulu coba. Nah, ada yang contohnya water for injection, jadi fase airnya, lalu ada fase minyaknya gitu ya. Ini juga ada fase air dan fase minyak. Oke, perbedaannya seperti itu. Jadi kalau yang emulsi ada fase airnya, ada fase minyaknya, dan ada penstabilnya atau yang menstabilkan antara kedua fase itu sehingga campur menjadi bentuk yang seperti ini. Oke, kita kembali ke depan. Nah, bentuk yang kanan bawah itu ya, bukan yang kiri. Oke, jadi untuk mata kuliah emulsi, dan ini pendahuluan ya, dan lebih ke teori-teori penstabilan emulsinya. Cukup sekian, kita sudah belajar apa itu emulsi, apa itu emulgator yang baik seperti apa, lalu teori-teori emulsifikasi yang menyebabkan dia stabil itu apa, lalu kalau nggak stabil itu terjadi apa, dan yang terakhir adalah HLB, yaitu hydrophilic lipophilic balance. Itu keseimbangan HLB, angkanya itu menunjukkan suatu apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Kalau angkanya kecil, 1 itu biasanya dia sifatnya bagaimana, kalau makin besar sifatnya bagaimana. Dan ada juga HLB butuh yang digunakan untuk membuat sistem emulsi yang stabil. Itu perhitungannya bagaimana. Oke. Jadi cukup sekian untuk atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.